Contoh di Quran Firaun. Ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Langsung saya berhenti pengajiannya. Ada ibu yang angguk, mohon Pak. Aduh. Firaun itu bukan nama asli, gelar. Faraoh, gelar pemimpin tertinggi di Mesir pada waktu itu. Raja. Maksudnya apa? Kalau diberi kedudukan tinggi, hati-hati akan ada potensi-potensi penyimpangan. Harus paham orang sekitaran, mitigasikan siapa orang terdekat, siapa yang membisikkan, kalimat apa yang diberikan. Korun bukan nama asli. Ya. Koroh asalnya, yang punya harta banyak seperti sebenua. Hati-hati kalau punya harta banyak, semakin naik harta, semakin ada potensi penyimpangan. Potensi dengan harta yang menyimpang disebut bago, potensi kedudukan yang menyimpang disebut togo. Idhab ila fir'auna innahu togo, inna qaruna kana min qaumi Musa fabago. Kalau belum kaya, gayanya biasa, nyapa, jalan masih bisa assalamualaikum. Sudah jadi crazy rich, richnya hilang, crazy-nya muncul. Udah pamer, flexing, macam-macam. Potensi penyimpangan bisa terjadi. Balik lagi, terapkan rumus ini kepada hadis tadi. Ada seorang sahabat jatuh cinta pada seorang perempuan. Nah, jatuh cinta ini akan terjadi dimanapun. Termasuk jamaah-jamaah ini nih. Hati-hati bu tuh. Ya, jatuh cinta. Nah, perempuan yang ditaksir ini namanya Ummul Qais. Kata Ummul Qais, nah ini panduan bu, bagus. Kalau kamu mencintaiku, ikut hijrah, ikut Nabi. Ah mahal itu bu. Ini standar. Kalau ibu bapak cari menantu, standar yang pertama, ini jarang dibahas di hadis ini. Cari yang pertama itu ukurannya, standar imannya yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Fadfar bidatid dini taribat yadah. Kalau pilihan pertama ini lekat pada imannya, akhlaknya, kemuliaannya, pasti rumah tangganya bahagia dan beruntung. Kenapa? Karena asbabnya umumnya orang cari dua hal. Maaf, kalau bukan materi, harta, kedudukan latar belakang, atau tambahan dari fisikal, itu wajar. Pilih gantengnya, gitu kan? Tegapnya, cakepnya, dompetnya, nah itu biasa. Yang perempuan cantiknya, anggunnya. Cuma kalau berumah tangga ukurannya semua material, fisikal, nggak akan langgeng. Cantik memudar, begitu cantiknya pudar, nah, pindah ke yang lain. Materi bisa berkurang, begitu berkurang, cari yang lain. Alih-alih sayang pada suami, perhatian pada suami orang. Alih-alih cinta pada istri, mulai beralih pada cinta pada istri orang lain. Maka apa yang menjaga itu? Agama. Nah ini Ummul Qais ini ngasih syarat, saya mau hijrah, kalau cinta ikut hijrah. Boleh bapak terapkan. Anak bapak perempuan yang naksir 3 orang datang ke rumah, tanya, nama siapa adik? Ya, saya Torik pak. Coba baca surat At-Torik. Baca. Alhamdulillah, bagus, masuk list 1, ya kan? Adik siapa? Mulai gemeteran, gitu kan? Saya Ibrahim pak, baca Ibrahim, surat Ibrahim, surat 14, lancar, gitu kan? Yang ketiga, coba baca, gitu kan? Waduh, gak lebih repot lagi karena panjang. Abdi Yusuf pak, cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Apa-apa, sekarang mulai marak tuh, mau nikah hafal Ar-Rahman dulu, gitu kan? Walaupun namanya Asep, hafalannya Ar-Rahman. Gak apa-apa itu buat ngejaga. Cek, lihat sholatnya, lihat agamanya, apalagi musim-musim seperti sekarang. Ya, yang kadang-kadang untuk nikah, masuk Islam hanya sekedar masuk buat nikah. Cek kepastiannya. Nah ini, yang pertama, ini jarang dibahas nih kajian 1 ini. Maka lelaki ini memutuskan karena saking cintanya ikut hijrah. Pelajaran kedua, cinta itu kadang-kadang awas membutakan pikiran. Maka ditimbang. Jangan sampai nekat karena cinta orang tua dilanggar. Hati-hati itu.
Diukur dulu, ini ukuran ikutnya benar enggak? Hijrahnya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pasti benar, pasti baik, pasti bagus. Ya kan? Tapi tiba-tiba anak ibu perempuan ikut laki-laki, nggak jelas ikutnya kemana, tinggalkan orang tuanya. Kita hijrah, bukan hijrah itu mah diculik. Hati-hati ya, nggak ada kawin lari itu. Capek. Di mana-mana kawin tuh duduk, diam, ya. Penghulu kawin lari, capek. Gimana bisa lari itu sambil nikah sambil lari? Ya. Jangan sampai dilanggar. Yang rawat bapaknya, yang rawat ibunya, uangnya habis. Taat pada ibunya nggak ada, pada bapaknya tertinggal. Kok tiba-tiba bisa taat pada orang baru dikenal, akad aja belum? Oh, hati-hati. Dulu. Kalau mau nikah itu, laki-laki datang. Ketemu bapaknya. Setelah ditanya semua macam-macam, nanti diberikan 40 hari waktu. Ini mematangkan diri, yang perempuan diajarkan oleh ibunya. Dalam masa menunggu itu si perempuan dikasih daun pacar. Kalau sekarang hina itu. Nah, proses menunggu itu disebut pacaran namanya. Ya. Proses menunggu disebut pacaran karena si perempuan dikasih daun pacar menunggu 40 hari sampai matang, diajarin sama ibunya. Ya, kayak pami jadi istri kieu, ini teh masak tes pada kieu, suami teh kieu. Dari awal diajarin, yang laki-laki mematangkan diri. Dari mencari nafkah, diajarkan jadi suami yang baik, ngaji yang benar. Begitu nikah, dari dulu, coba lihat orang tua dulu. Kalau nikah teh awet. Karena dipakai. Sekarang konsepnya berubah. Yang disebut pacaran teh naik, beca berdua. Seakan-akan beca milik berdua, tukang beca nggak ada. Lewat. Sampai maung di situ hilang satu tuh. Ustadz, kenapa belum kajian di Istiqomah? Saya tuh bingung, pas lewat saya bilang maungnya kan tadinya 4 tuh, ya tinggal 3. Lewat lagi tinggal 2, kemana itu maung T2 di situ tuh? Alhamdulillah sekarang jadi 4 lagi tuh, udah balik. Nah itu. Nah, sekarang kita kembali. Jadi setelah memutuskan ikut hijrah, berangkatlah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Ini merasa ada yang nggak lengkap. Saya takut hijrah saya ini hukumnya salah. Karena motivasinya untuk mengejar Ummul Qais. Apa ini pesan moralnya? Salah satunya sebelum masuk ke hadisnya. Pesan moralnya boleh jadi juga ada yang ingin hijrah. Hijrah itu kan nggak harus pindah tempat. Hijrah itu asalnya berpindah keadaan dari yang kurang baik jadi baik. Dari yang belum dekat dengan Allah jadi dekat dengan Allah. Tidak harus pindah tempat. Kecuali kalau di tempat itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di tempatnya mau sholat susah, hijrah. Tapi kalau di tempat itu yang ke masjid banyak, yang ngaji banyak, cuman Anda yang belum ke masjid. Anda ingin hijrah, nggak usah pindah tempat, pindah kebiasaan. Ini rumah Masjid Al-Ikhlas, tetangga masjid. Jarak cuma 2 meter, speakernya ke arah rumah begini. Belum sempat ke masjid juga, tiba-tiba terfikir, kenapa saya belum mau ke masjid? Tiba-tiba berubah, itulah hijrah. Jelas? Tidak harus pindah tempat, bisa di pekerjaan. Ya, di pekerjaan Anda sulit untuk bisa menunaikan sholat. Mohon maaf, mau sholat susah, apalagi mau ngaji. Ya, sedangkan rezeki Allah sudah atur, pasti diberi. Catat tuh konsep itu. Tolong tanamkan pada jiwa kita. Kita itu rukun iman ada 6. 1 sampai 5 sering lulus, yang ke-6 sering gagal. 6 tuh kodo dan kodar. Di antara kodo dan kodar itu rizki. Rizki kita itu diatur, pasti diberikan kalau mau bergerak. Jadi prinsipnya kerja dimanapun rizki pasti datang. Ya, jadi kenapa harus memilih tempat pekerjaan yang menjauhkan seseorang dari Allah? Sok pilih mana? Gaji 100 juta tapi nggak bisa sholat.